سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, perkenankanlah saya menyampaikan tadi dari pembicara yang telah dijadwalkan untuk Mas Angga Dimas untuk menyampaikan tentang kondisi di Suriah selama saya di sana. Adapun sebelum saya masuk kepada penjelasan di sana, saya cerita awal saya diberangkatkan ya. Jadi pertengahan Ramadan saya dikontak sama teman sejawat saya, Dr. Masyur, yang beliau ini juga relawan Hilal Ahmar di Solo. Kontak saya, Mas, bisa nggak ini meluangkan waktu untuk berangkat ke Suriah? Saya kaget, Suriah, Jawa amat. Pak, saya sudah bisa bahasa Arab nih. Pakai bahasa Inggris saja bisa. Oh ya sudah. Tapi saya kasih waktu Pak, saya kasih waktu untuk berpikir. Nah, kemudian seminggu setelah itu saya berpikir, alhamdulillah mantap, saya mengumpulkan teman kembali untuk masuk. Dok, saya siap. Teman saya siapa? Ya, 4 orang nanti. 4 orang siapa? Belum tahu, ini masih nyari. Jadi saya yang pertama-tama sudah mengambil yang lainnya sampai akhir Syawal. Akhir Syawal kontak lagi, gitu. Nanya ini saya barangnya siapa ini? Tidak, ini masih dicari. Akhirnya jadi akhir Syawal itu saya 3 hari sebelumnya dan tahu nanti sama ini. Jadi ada 4 orang, saya berangkat sama 4 orang, 2 dokter dan 2 penerjemah. Saya sama satu lagi dokter Zuhal dari Solo, kemudian penerjemah 2 orang, penerjemah 2 orang dari satu Universitas Libya, satu Universitas Al-Azhar. Akhirnya kita berangkat akhir Syawal itu menuju ke Suriah, di mana saya belum tahu itu Suriah seperti apa. Ya jelas dari tim pertama waktu nanti di sana ada lembaga yang mewakili dari lembaga hak asasi manusia Suriah yang akan memfasilitasi tim dari Hilal Ahmar untuk beroperasi di sana. Oke, kita berangkat sampai ke Turki. Kita lewatnya Turki dari Istanbul. Nanti kalau mau teman-teman mau ke sana bisa tidur. Ya, saya lewat Turki ke Istanbul naik pesawat ke Antakya. Pesawat ke Antakya ada 2 kali naik pesawat ke Antakya. Dari Antakya ini ke kota perbatasan. Saya sampai di sana. Dari Jakarta nanti di sana ada yang jemput. Tetapi sampai di sana saya kayak orang hilang 2 jam. Katanya ada yang jemput, ternyata ada orang. Pikiran saya waktu datang ke sana sudah ada orang Indonesia gitu ya, kayak di bandara-bandara itu. Ternyata tidak ada orang sama sekali. Akhirnya kita calling Jakarta, ini gimana ini yang jemput kok tidak ada. Akhirnya dari Jakarta ngasih nomor telepon teman yang di Suriah. Kemudian telepon kita 1 jam baru ada ini. Ya, yang jemput ini namanya Abu D. Ya. Abu D ini dulunya itu tukang cukur yang ketika terjadi revolusi Suriah itu demonstrasi itu lewat di depan kiosnya dia cukurnya. Nah, kemudian demonstrasi ini digerebek sama tentara, termasuk si Abu D ini yang tidak ada urusannya sama demonstrasi itu ketangkep, dibawa ke penjara selama 3 bulan. Dan dia di sana melihat bagaimana penyiksaan yang terjadi di sana. Dan akhirnya setelah 3 bulan itu karena dia tidak terbukti bersalah, dia dilepaskan.
Dan sejak lepasnya dia dari penjara itu, dia mengazamkan untuk bergabung dengan revolusi, untuk membantu para revolusi, para pejuang-pejuang. Akhirnya dia bergabung dengan lembaga yang ada di sini untuk menyalurkan bantuan-bantuan sosial. Kemudian kita 3 hari di Antakya untuk beli alat-alat obat. Ya. Di sana kita habis sekitar $2.000 untuk di sana. Kemudian kita bawa ke dalam Suriah. Waktu itu kita dikasih tahu nanti kalian akan ke Salma. Kita tidak tahu Salma mana. Ternyata Salma itu sudah masuk wilayah Suriah dan masuk ke dalam. Dari perbatasan naik mobil itu 2 jam lewat jalan pegunungan 2 jam. Jadi memang sudah masuk sekali. Kita di sana di kota Salma. Jadi kita sampai di sana di Salma itu malam hari sampai turun dari mobil kita di sebuah bangunannya itu bangunan apartemen dan tidak kelihatan kayak rumah sakit ya, di sana. Ternyata di sana itu rumah sakit ya. Ketika gelap, ketika saya lewat itu ada lorong terus ternyata di ujung lorong itu ada jalan menuju ke bawah dibakar. Ternyata di sana telah berkumpul para dokter-dokter di sana ada ruang UGD, ada ruang operasi. Di sana kita disambut oleh 4 orang dokter. Satu Dokter Romi Habib, dia adalah penanggung jawab rumah sakit, dia spesialis anak. Kemudian Dokter Ahmad Sakir, beliau ini sebetulnya residen bedah tulang, dia belum lulus karena dia sudah tingkat akhir. Tapi karena terjadi revolusi ini kata semua pendidikan beliau, makanya beliau ikut melarikan diri terus bergabung dengan para pejuang. Kemudian Dr. Ali Alibi, dia berasal dari Libya. Satu-satunya dokter yang saya jumpai dari luar Suriah adalah Dr. Ali Alibi. Dia di sana sudah sekitar 2 bulan. Ya, di sana sambil bawa ambulan bagus, ambulannya bagus. Di sini mungkin harganya 1,5 miliar, setengah miliar. Dibawa itu disamakan untuk rumah sakit. Kemudian Dokter Mustafa ini dokter umum, tapi dia sering asisten bedah, jadi asisten bedah. Kemudian di sana ada lagi Dokter Ibrahim. Jadi 3 itu kita disambut di sana dan tanggapan yang mereka katakan kepada kita bahwasanya kedatangan kalian ini sebetulnya hanya bersupport kepada kami, hanya bersupport. Saya bisa langsung nangkap. Artinya sebetulnya mereka itu kehadiran kita sebagai dokter umum ya saudara-saudara, itu di sana kurang bermanfaat, tetapi support kalian dari jauh-jauh datang dari Indonesia yang terbentang sekitar 7.000 km itu datang ke sini pun menemani kami di sini sebagai support bagi kami, Nah, setelah kami berkenalan dengan mereka, kita akhirnya ikut bergabung dengan mereka di rumah sakit itu untuk melayani pasien. Dan pasiennya itu rata kebanyakan ya penduduk sekitar dengan luka-luka yang macam-macam ya. Luka-luka yang kebanyakan kena pecah mortir, ada juga kecelakaan. Kenapa banyak kecelakaan? Karena di sana kalau malam hari mereka tidak berani menghidupkan lampu motor, karena kalau menghidupkan ada sniper bisa ditembak. Jadi malam hari mereka nggak pakai itu, akhirnya banyak kejadian kecelakaan. Juga di sana saya menangani juga ada tawanan. Jadi walaupun ini rumah sakit dikuasai pejuang, tetapi terhadap tawanan mereka masih sebenarnya sifatnya masih bagus, bagaimana ditemukan oleh pejuang-pejuang Islam. Ya. Ada 4 tawanan waktu itu.
ada luka tembak di perut 2 orang, terus luka di lengan sampai tulangnya patah 1, terus yang 1 luka tembak di paha. Alhamdulillah lukanya tembus, jadi tidak ada proyektil yang masih besar, namanya batu akik. Kita rawat selama sehari, kemudian ketika kami tanya ini mau dikemanakan setelah kami tangani, karena ini nanti akan disidang di Mahkamah Syariah. Nanti setelah itu baru akan diputuskan mereka akan dieksekusi atau ditukar dengan tawanan yang lain, dengan tawanan Ahlussunnah, atau mereka dibebaskan. Nah itu nanti tergantung dari keputusan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ini terdiri dari para imam-imam masjid yang ada di wilayah Samal. Ya, dari wilayah Samal itu ada beberapa masjid, yaitu dia membentuk Mahkamah Syariah. Jadi tidak, kami di sana netral ya, orang tawanan, orang Musyairiyah, orang Syiah di sana kalau ada yang berubah ya kita tangani, ya. Tawanan kita tangani, ada pejuang kita tangani. Cuma kalau pejuang kita dilaporkan di sini kita tidak cantumkan, kalau pejuang tidak usah didatangkan saja, itu rahasia. Tapi kalau penduduk kita catat namanya, terus bisa nyapa kita berkasih bapak. Itu kita selama di sana selama 10 hari kita tenang. Ya 10 hari, alhamdulillah kita 10 hari bekerja dengan tenang sampai hari ke-11. Hari ke-11 hari Jumat, itulah hari yang tidak kami akan lupakan sepanjang hidup kami. Karena pada hari itu tepat jam 9 pagi, ketika itu saya sedang menyiapkan makanan, tiba-tiba kok ada suara helikopter mendekat, sangat dekat sekali. Kemudian saya bersama teman-teman, saya suruh kita ke tengah-tengah, mungkin ada serangan. Dan betul, pada waktu itu langsung dijatuhkan namanya birmil. Mereka mengatakan birmil, orang Suriah mengatakan birmil, yaitu ada istilahnya tong, ya, tong tingginya sekitar 80 cm, diameternya setengah meter, itu diisi TNT, dikasih benda-benda tajam, kemudian dijatuhkan helikopter. Nah itu mengenai klinik kami, mengenai rumah sakit, sehingga sebagian bangunan runtuh. Nanti kalau punya mungkin di website orang Muslim ada gambarnya. Bagian runtuh, dan itu sebagian runtuhan itu menghantam kamar kami, sehingga kamar kami rusak parah. Tapi alhamdulillah dari tempat ini tidak ada yang luka, kecuali luka sobek di kepala dan telah dijahit saja cukup, tidak ada yang parah. Otomatis setelah hari Jumat itu pelayanan di rumah sakit terhenti karena kita evakuasi. Kebetulan ada 2 pasien yang dirawat ini, kita evakuasi pasien ini, kita ini mau diarahkan kemana? Soalnya ini sudah tidak aman lagi rumah sakit ini, sudah jadi tajam. Kemudian sehari itu kita ikut untuk ngurusinnya habis dibom. Hari kedua, hari Sabtu kita masih diincar lagi, helikopter dekat lagi. Alhamdulillah yang kena itu bangunan di belakang bangunan rumah sakit, dan tidak ada korban jiwa. Akhirnya karena mendengar kami dihantam berkali-kali ini, terus relasi kami dari Suriah memanggil kami, dan kalian kembali saja ke itu. Jadi hari ke-11 kami kembali